apik pun. Ya pun. Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini untuk mengawali aktivitas belajar kita. Kita berdoa bersama. Mari kita satukan hati kita dengan hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam hari tadi. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan napas kehidupan baru di pagi hari ini. Terima kasih atas kesehatan dan semua berkat yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami ingin menimba firman-Mu. Semoga firman yang kami dengarkan mampu memberikan kekuatan bagi hidup kami untuk senantiasa hidup baik seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu, dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, dalam acara pesta yang semarak, kita pasti memikirkan pakaian apa yang pantas untuk kita pakai. Cara kita berpakaian tentu mencerminkan siapa diri kita. Ketika kita berpakaian pantas dan layak dalam acara itu, berarti kita menghargai Tuhan yang mempunyai pesta. Tentu bukan hanya dalam pesta kita memperhatikan bagaimana kita berpakaian. Saat kita beribadah, kita juga harus berpakaian yang layak. Apalagi yang menjadi tuannya adalah Allah sendiri. Masa kita tidak memberikan yang terbaik bagi Dia yang sangat kita muliakan? Dan bukan hanya soal apa yang kita kenakan, bahkan hati kita pun semestinya kita persiapkan dengan baik. Baiklah kita saat bersiap diri untuk ke gereja, bukan hanya soal penampilan yang dipersiapkan, tetapi yang harus dipersiapkan adalah batin, hati, dan pikiran kita harus bersih dan terarah pada Allah yang akan kita temui di dalam gereja ataupun kelompok doa. Ini yang terpenting kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Kisah Santo Fransiskus Assisi dari buku Fransiskus Perjalanan dan Impian halaman 43 sampai 44. Bila mengamati orang-orang yang berada dalam kerumunan massa, Anda menemukan bahwa ada orang yang memperhatikan Anda, tetapi ada pula yang tidak peduli dan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Ada orang yang tampak bingung dan serius, ada yang ceria, ada pula yang cemas. Fransiskus hendak menerima mereka semua, merangkul dan memandang mata mereka dengan tenang dan berbisik,
Salam damai bagimu." Beberapa orang tampaknya menatap dia. Tatapan mereka menunjukkan bahwa mereka sedang mencari dan menyiratkan suatu harapan untuk dituntun, sebab mereka berjalan tanpa tujuan akhir yang jelas. Mereka bergerak tanpa tujuan dalam hidupnya, karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan, atau malah sedang melarikan diri dari suatu masalah. Fransiskus menaruh belas kasihan yang begitu besar, karena mereka tidak mempunyai mimpi yang mestinya datang dari batin mereka, yang telah menjadi padang gurun yang hampa. Dapatkah orang lain membangkitkan mimpi dalam diri mereka? Dia mengagumi orang yang mampu mendengar suara dari dalam batinnya, sebagaimana yang dialaminya. Entah berapa banyak orang yang hanya mendengar suara sesamanya, karena mimpinya itu suatu yang amat khusus, maka dia harus menjadi suara Kristus yang menyanyikan dengan lantang kemuliaan mimpinya, bahwa Allah telah menyediakan mimpi itu bagi setiap orang. Sementara dia mengitari kampung demi kampung dan melewati semua jalan di dunia, dibayangkannya bahwa dia bertemu dengan orang-orang yang bingung dan tidak mengenal identitas diri mereka. Kepada mereka inilah dia meniupkan harapan dan kasih. Dia ingin menserahkan mimpi itu. Maka dengan berpakaian karung dan tali miskin yang terikat dalam pinggangnya, dan tanda salib tertera di bagian depan dan belakang pakaiannya itu, Fransiskus berangkat seperti orang kesatria yang memakai baju zirah yang terindah dan membawa perisai raja segala raja. Dalam keriangan dan kegembiraannya, dia berteriak dengan lantang, "Aku adalah bentara Raja Agung." Ia tidak mempersoalkan apakah seorang bentara mesti menjadi kesatria dan seorang kesatria menjadi bentara. Dia tersenyum sambil menitikkan air mata, terharu bila ia mengingat betapa orang lain memandangnya bodoh ketika mendengar dia berteriak lantang sambil melonjak-lonjak riang sepanjang jalan, "Aku adalah bentara Raja Agung." Memang dia orang yang miskin dan badannya kecil kurus, gambaran sempurna seorang bodoh dari sebuah istana. Dalam kenangannya, semua begitu indah dan meneguhkan, sehingga dia bangkit berdiri dan berangkat lagi sebagai seorang bentara yang bodoh dari sang raja dan pencipta sang sabda. Doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan renungan hari ini, marilah kita
mengakhiri doa pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah bersabda pada kami hari ini. Semoga sabdamu yang telah kami dengar semakin mampu kami hayati dan kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Hari ini juga kami berdoa bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia. Kami berdoa bagi orang-orang yang telah menyediakan dirinya berjuang untuk menjaga ketahanan pangan. Berkatilah mereka, para petani, para pedagang, dan siapapun mereka yang berusaha dan berniat baik untuk mengusahakan kecukupan pangan. Semoga Engkau berkati dan Engkau lindungi. Semoga para petani menghasilkan hasil yang terbaik dengan segala jerih payahnya, dan senantiasa Kau berikan kemurahan rezeki kepada mereka. Hari ini kami serahkan segala usaha kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Semoga kami mampu mempersembahkan hal yang baik di hari ini kepadamu. Doa ini kami haturkan kepadamu karena Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa Halo, selamat pagi anak-anak. Semangat belajar. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Selamat belajar dan God bless you. Maria.